Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati Banapon, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Hairul Kota Ternate. Di sini saya akan melakukan video reaction dari Ajia Oktiviani dari DM4 Teknologi Laboratorium Medis Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan reaction dari tentang judulnya, yaitu dari uji lipid yang di dalamnya tentang kelarutan, kemudian emulsi, penyabunan dan kolesterol. Oke, ya baik, kita mulai saja videonya. Pada video ini kita akan membahas tentang ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelarutan lipida terhadap berbagai jenis pelarutan. Jadi di slide yang pertama itu mereka sudah menjelaskan di dalamnya itu tujuan dari uji kelarutan, uji pembuatan emulsi, kemudian uji kolesterol dan uji penyabunan. Emulsi. Yang ketiga, daun isopropyl dalam suatu sampel NaOH atau KOH dapat membentuk. Kemudian di uji kelarutan ini mereka kelebihannya mereka sudah menjelaskan bahan-bahan apa saja yang mereka gunakan. Kemudian mereka sudah melakukan prosedur kerja sesuai dengan panduan yang di dalamnya, yang pasti ada hasil dari uji kelarutan itu sendiri. Tetapi saran saya ya, uji kelarutan ini mereka tidak menampakkan atau menampilkan atau menjelaskan alat-alat apa saja yang mereka gunakan. Pada uji kelarutan ini kita memaksi sejumlah. Kemudian uji kelarutan ini sudah tercapai atau sudah kelebihannya sudah mencapai kestabilan atau ini mempunyai hasilnya itu larut atau nonpolar, juga ada minyak goreng dan kloroflor. Kemudian ada keterangannya ya, kelebihan itu ada yang tidak larut, kemudian bahan sampelnya juga digunakan untuk memiliki sifat nonpolar kecuali gliserol itu. Dan sudah hasil uji kelarutan ini sudah mencapai atau sesuai dengan panduan. Kita lihat pada tabel. Kemudian hasil uji yang kedua yaitu terkait dengan pembentukan emulsi. Pada uji ini kita memiliki sampel mentega, margarin, dan minyak goreng. Jadi uji emulsi ini mereka menjelaskan bahan-bahan yang mereka gunakan, kemudian prosedur kerja yang harus mereka lakukan. Sama halnya dengan uji kelarutan itu mereka tidak menjelaskan alat-alat apa saja yang mereka gunakan. Semestinya kalau menurut saya ya, itu harus mereka dijelaskan alat-alat atau menuliskan alat-alat yang harus mereka gunakan agar nantinya ketika orang yang menonton bisa mengetahui alat ini yang mereka gunakan, agar bisa memastikan videonya lebih bagus atau lebih itu menurut saya. Lalu diamkan selama 5 menit. Kemudian kelebihannya juga mereka menjelaskannya sesuai dengan prosedur kerja yang dimana itu dapat terdapat di dalamnya itu memiliki waktu yang kemudian mereka itu mempunyai kata-kata atau menjelaskannya itu sangat bagus kelebihannya, dan memiliki hasil sesuai dengan apa yang mereka uji nanti. Kocok kuat-kuat dan biarkan lanjut, artinya tidak terpisah adalah hasil uji pembentukan. Jadi hasil uji pembentukan emulsi ini bisa kalian lihat di videonya, bahwa sampel yang kita gunakan ini tidak akan bisa larut dalam aquat. Jadi di hasil ini itu mereka ada juga mentega itu tidak larut, kemudian selama 40 detik margarinnya itu tidak larut atau tidak tercampur, dan minyak goreng juga tidak tercampur.
secara merata. Itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Itu hasil dari uji yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang mereka mau mencapai. Tes yang bersifat polar ya. Kemudian ini lanjut ya, uji kolesterol. Uji kolesterol tadi ini mereka sudah menjelaskan tujuannya di awal tadi, di awal penyampaian video yang bisa kalian lihat nanti di video awalnya itu. Kemudian sama halnya mereka juga menjelaskan sampel atau bahan apa yang mereka gunakan. Sama halnya tadi kekurangannya itu yang lebih bagus kalau menurut saya juga sama, itu harus menampilkan alat-alat yang mereka gunakan. Dan yang lebih menariknya lagi di uji kolesterol ini kan mereka memiliki sampel atau bahan yaitu itu terkait dengan larutan kloroform 0,5%. Ini mereka ambil lemari asamnya. Ini video animasi yang sangat menarik. Mereka ambil lemari asam, kemudian mereka tampilkan di situ. Itu salah satu kelebihan yang mereka tampilkan di dalam video ini. Yang kalau saya lihat dari itu kebanyakan juga ada yang tidak ada lemari asam yang di dalam video animation tersebut. Tetapi video animation ini sangat menarik karena mereka menampilkan lemari asam di dalam video animasi ini, sehingga uji kolesterol ini berjalan sesuai atau sesuai dengan panduan atau rencana yang akan mereka capai. Lemari asam ya, karena nanti bisa dilihat lemari asamnya seperti apa, nanti ada di videonya. Lapisan campuran tersebut terpisah. Kemudian dari uji Salkowski ini uji kelarutan ini mereka ada juga hasilnya, nanti akan kalian bisa lihat dari videonya. Itu sangat menarik karena mereka menampakkan animasi atau gerak-gerik yang ada di dalam video tersebut. Fluoresensi biru dan merah merupakan hasil reaksi warna kuning merupakan sisa. Jadi video ini mereka menjelaskan bagaimana uji kolesterol ini mempunyai warna yang berbeda-beda. Ada warna kuning, kemudian ada warna lain-lain, bisa kalian lihat di hasilnya nanti. Oleh larutan kolesterol dan minyak memberi warna. Kemudian ujian terakhir ya, yaitu tentang uji penyambungan. Uji penyambungan ini mereka menggunakan sampel minyak goreng. Ini mereka cuma menjelaskan cara kerjanya saja, cara kerja yang akan mereka gunakan. Tapi kalau menurut saya lebih bagusnya mereka harus menampilkan alat-alat yang akan mereka gunakan. Semisal contohnya mereka harus misalnya di dalam uji penyambungan, kalau mereka menggunakan tabur reaksi, yang pastinya harus mereka menjelaskan alat yang mereka gunakan, yaitu tabur reaksi, gas kimia dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya yang harus mereka tampilkan. Tapi video ini juga menarik karena mereka menggunakan animasinya gerak, sehingga bisa membuat penonton bisa tertarik dengan video ini, karena mereka bisa menjelaskan sesuai dengan prosedur yang mereka lakukan. Dan prosedur ini atau cara kerja atau cara penjelasan mereka ini sangat menarik, sehingga penonton bisa mempunyai wawasan yang luas dari penjelasan mereka. NaOH atau KOH dengan membentuk suatu garam karboksilat, dan bisa dilihat hasilnya dari uji penyambungan ini garam sabun. Makanya dalam gambar terlihat hasilnya terbentuk sabun ya. Dan bisa dilihat atau amati terbentuk sabun
dari uji penyabunan ini nanti bisa dilihat di videonya. Itu ada di dalam uji penyabunan ini sudah tercapai ya, sudah terbentuk sabun di dalam tabung reaksi yang mereka lakukan uji tersebut. This is the end. Mungkin itu saja penjelasan reaksi dari saya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan atau menyinggung, karena kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.